暗影领域，是神技。Halo guys, halo semuanya, dimana kalian berada, kembali lagi bersama Mimin di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film dongeng series dari film Shaolin untuk part terbarunya. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk mensupport channel ini terus agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur cerita Shaolin. Di episode sebelumnya, Xian Rensu memasuki ke alam dewa malaikat. Di sana ia juga melihat semua memori kakeknya yaitu Xian Douliu yang telah mengorbankan diri demi untuk membuka pintu gerbang dewa malaikat. Xian Rensu sangat sedih dengan semua kisah masa lalu kakeknya. Ia tahu kalau ternyata suku malaikat dan sekte Haotian sudah berselisih dari awal. Dan sejak saat itu kakeknya sudah mengetahui takdirnya. Dan ia bertekad kalau ia bisa membawa harapan kakeknya dan menjalani dengan tegar. Xian Rensu ingin menjadi yang terkuat di dunia dan mengalahkan Tang Chen. Maka semua keturunannya juga akan kalah di bawah pedang malaikat. Di saat bersamaan Xian Rensu diberi kekuatan oleh dewa malaikat. Xian Rensu tidak menyangka kalau ia bisa memakai sebagian pikiran dewa. Di sana Xian Rensu mencoba membaca situasi Bibi Dong dan pasukannya yang sedang pulang ke Kaisaran Wuhun dengan kondisi terluka. Xian Rensu juga bisa melihat situasi gerbang Jialing yang sedang dijaga oleh para pemuja besar. Ia juga tahu kalau Tang San juga memilih jalan menjadi dewa seperti dirinya. Dan ia ingin melihat di antara Tang San dan dirinya yang bisa bertahan sampai akhir. Cerita beralih ke Tang San yang sedang melawan binatang iblis harimau dewa iblis kegelapan. Tang San pun mengeluarkan senjata dewa Trisula dewa lautnya untuk menyerangnya. Namun harimau dewa iblis itu masih bisa menahan serangannya. Tang San tahu kalau harimau dewa iblis kegelapan tidak sepenuhnya mengeluarkan kekuatan iblisnya yang sembunyi di dalam domain kegelapan. Ia juga tahu kalau kekuatan iblis tersebut bisa mengalahkan cahaya dewa laut. Dan legenda yang diungkit oleh Guru Tase memang benar. Tang San teringat di masa lalunya di saat Guru Tase menjelaskan kalau harimau putih dirasuki dewa iblis. Maka akan menumbuhkan dua sayap hitam yang memiliki kejatuhan dan memiliki ekor bagaikan ekor kala jengking. Guru Tase juga mengatakan kalau atribut cahayanya akan berubah menjadi atribut iblis. Dan atribut seperti itu tidak akan bisa diterima oleh tubuh manusia. Oleh karena itu, dunia ini tidak pernah muncul jiwa pelindung harimau dewa iblis kegelapan. Kultivasi harimau dewa iblis juga sangat sulit. Tapi hanya dengan menelan monster jiwa dan monster jiwa manusia, baru bisa meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Oleh karena itu, monster jiwa lain di hutan akan membunuh harimau dewa iblis kegelapan sebelum ia menjadi kuat demi melindungi diri. Monster jiwa seperti itu terlahir memiliki kemampuan untuk menantang lawan yang levelnya lebih tinggi darinya. Harimau dewa iblis kegelapan berusia 10.000 tahun, bahkan mungkin bisa mengalahkan monster jiwa usia 100.000 tahun. Sayangnya di buku kuno tidak tahu apa teknik sebenarnya dari harimau dewa iblis kegelapan itu. Namun bisa dipastikan kalau harimau dewa iblis kegelapan sudah pasti berada di tempat tertinggi di dunia monster jiwa. Jika harimau dewa iblis berkultivasi sampai puncak tertinggi, juga sangat mungkin bisa menjadi dewa iblis. Dengan mendengar cerita gurunya, Tang San pun harus bisa mengalahkan monster jiwa tersebut. Tang San tahu kalau ada gelombang energi di tulang jiwanya. Ia merasa kalau itu bukan dari antar teman, melainkan dipenuhi rasa permusuhan. Tang San juga tahu kalau tulang jiwa Daming dan Erming kenal dengan harimau dewa iblis kegelapan, bahkan pernah bertarung dengannya. Lalu harimau iblis itu akan mengendalikan gerakan Tang San dengan kekuatan iblisnya. Tang San pun langsung mengeluarkan domain perak birunya untuk menahan serangan binatang iblis tersebut. Tang San tahu kalau binatang iblis itu sedang mencari kelemahannya. Dan itu adalah monster jiwa yang cerdas. Dan pantas saja ia bisa bertahan hidup begitu lama dan berkultivasi.
Jika Daming dan Erming bekerja sama untuk melawannya, juga tidak bisa mengalahkan harimau dewa iblis kegelapan itu. Dan Tang San harus berhati-hati di pertarungan selanjutnya. Di sana Tang San pun langsung menyerangnya dengan rumput perak birunya. Namun monster tersebut sangat cepat karena mempunyai atribut angin. Bahkan kekuatan pikirannya Tang San juga tidak bisa mengunci keberadaannya. Monster harimau itu juga bisa merubah serangannya dengan cepat dan menguasai teknik mengendarai angin. Tang San pun hanya bisa menghindari serangannya dan mencoba mencari kelemahannya. Dan mencoba menyerang dengan tombak dewa lautnya. Di sisi lain, pasukan Kekaisaran Wuhun masih dalam perjalanan pulang bersama Bibidong dengan kondisi terluka. Kondisi Bibidong juga semakin memburuk di sana. Untungnya, Dewa Malaikat menolongnya. Para pasukannya pun sangat senang karena Dewa Malaikat akhirnya menolongnya. Helena terkejut di saat melihat Bibidong menghilang. Dan dari alam Dewa Malaikat, Xian Rensu berkata kepada Dewa Malaikat kalau ia sudah melewati halangan yang pertama. Di saat itu juga, Xian Rensu melihat memori kakeknya, dan di sana ada Bibidong yang sedang ketakutan dan bersedih. Namun Bibidong berubah menjadi seseorang yang jahat. Ia juga melihat kakeknya kalau Bibidong yang membunuh anaknya Xian Sunji yang tidak lain adalah ayah dari Xian Rensu. Seketika Xian Rensu menganggap kalau semua itu tidak nyata. Karena yang ia tahu kalau ayahnya Xian Sunji meninggal karena terluka parah dan bukan Bibidong yang membunuhnya. Ia sangat kesal dengan semua kejadian tersebut. Lalu di sana juga ada Bibidong yang masuk dalam alam Dewa Malaikat. Bibidong tidak tahu mengapa ia berada di sana. Bahkan luka-luka di tubuhnya seketika juga sembuh. Lalu Xian Rensu tahu kalau ibunya yaitu Bibidong di sana. Bibidong juga terkejut kenapa ia bertemu dengan Xian Rensu. Karena yang ia tahu Xian Rensu sedang mengikuti ujian Dewa Malaikat. Xian Rensu sangat kesal dan meminta Bibidong memberitahu sebenarnya bagaimana ayahnya bisa meninggal. Bibidong berkata apakah Xian Rensu mau membalas dendam. Dan ia langsung memberitahu kepada Xian Rensu kalau Bibidonglah yang membunuh Xian Sunji, ayah Xian Rensu. Seketika Xian Rensu pun sangat terkejut mendengarnya. Lalu bagaimana keseruannya Mimin akan bahas di episode mendatang ya. Terima kasih. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness.